Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sally Selviana dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 240691240008. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen fasilitas pendidik. Manajemen fasilitas pendidik adalah proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan terhadap sarana, serta prasarana pendidikan, yang bertujuan agar semua fasilitas bisa benar-benar menunjang kegiatan belajar mengajar, dan juga fasilitas pendidikan sendiri ini mencakup berbagai sarana fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan, dan alat pembelajaran. Itu juga agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, dan manajemen yang baik juga bisa menjamin keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan sekolah, dan serta keseluruhan manajemen fasilitas ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen fasilitas. Ruang lingkup manajemen fasilitas ini mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu mulai dari perencanaan, yaitu kebutuhan sarana dan prasarana, dan pengadaan fasilitas pendidikan, implementasisasi dan pengadaan fasilitas yang ada, dan pemanfaatan fasilitas secara optimal, dan juga pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas. Dan juga penghapusan atau peremajaan fasilitas yang rusak atau usang. Jadi semua tahap ini dilakukan agar fasilitas selalu siap digunakan dan sesuai kebutuhan. Prinsip manajemen fasilitas. Dalam pengelolaan fasilitas pendidikan ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, dan juga keamanan dan keselamatan bagi pengguna fasilitas, dan juga prinsipnya ketersediaan dan berkelanjutan agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan terus-menerus. Selain itu juga fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dikelola dengan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu proses manajemen fasilitas pendidikan. Proses manajemen fasilitas pendidikan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan berdasarkan program sekolah, dan yang kedua itu melakukan perencanaan, desain, dan anggaran. Dan ini melaksanakan pengadaan atau pembangunan fasilitas, dan juga yang keempat itu melakukan distribusi dan pemanfaatan fasilitas, dan juga selanjutnya melakukan pemeliharaan dan perawatan berkala, dan yang terakhir ini melakukan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan. Jadi agar fasilitas ini tetap optimal. Itu tantangan dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaannya, manajemen fasilitas ini sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu satu, terbatasnya anggaran dari sumber daya, dan juga kurangnya kesadaran pemeliharaan dari warga sekolah. Selain itu juga ada nih masalah fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Fasilitas juga sering cepat rusak, ini akibat penggunaan yang berlebihan atau perawatan yang tidak rutin. Yang selanjutnya yaitu solusi dan strategi pengelolaan. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa solusi dan strategi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menyusun rencana kebutuhan fasilitas berbasis data agar lebih tepat sasaran, dan juga yang kedua, melibatkan guru, siswa, dan tenaga kependidikan dalam proses pemeliharaan, dan yang ketiga, memanfaatkan dana BOS dan sumber dana lain secara transparan, dan juga melakukan pemeliharaan rutin dan audit fasilitas. Yang terakhir, menggunakan sistem inventaris digital untuk memudahkan pengeluaran.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas pendidikan ini merupakan bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Fasilitas yang dikelola dengan baik akan selalu layak, aman, dan bermanfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak agar fasilitas dapat benar-benar menunjang proses belajar-belajar secara optimal. Demikian yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.